Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eni Murdayani SPD, guru UPTD SMP Negeri 3 Jorong, calon guru penggerak angkatan 8 dari Kabupaten Tanah Laut. Saya akan mempresentasikan tugas koneksi antar materi modul 1.4 Budaya Positif. Koneksi antar materi ini berisikan tentang kesimpulan peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Seorang guru yang baik harus dapat memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat diterapkan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, memahami motivasi perilaku manusia berkaitan dengan hukuman dan penghargaan, posisi kontrol seorang guru, pembuatan keyakinan sekolah atau kelas, dan penerapan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Disiplin positif adalah cara penerapan disiplin yang mengajarkan kepada anak untuk bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Disiplin positif lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Dan disiplin positif dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi intrinsik, bukan akibat hukuman atau penghargaan. Sedangkan motivasi perilaku manusia ada 3. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kedua, untuk mendapat imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Apabila murid melakukan sesuatu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman dan untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, maka murid tersebut masih berperilaku atas dorongan motivasi ekstrinsik atau motivasi yang berasal dari luar. Apabila murid kita masih berperilaku berdasarkan motivasi dari luar, maka kita sebagai guru harus menumbuhkan tumbuhnya motivasi intrinsik. Motivasi intrinsik ialah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri mereka sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Untuk itu, kita harus menghindari pemberian hukuman dan pemberian penghargaan yang berlebihan untuk menghindari tumbuhnya motivasi ekstrinsik dalam diri murid. Guru juga harus memahami 5 posisi kontrol, yaitu yang pertama sebagai penghukum, kedua sebagai pembuat merasa bersalah, ketiga sebagai teman, keempat sebagai pemantau, dan kelima sebagai manajer. Posisi kontrol seorang guru yang sebagai manajer, guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya dan mendukung murid agar dapat menentukan solusi atas permasalahannya sendiri. Posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi diri mereka sendiri, sehingga tercipta identitas positif atau berhasil pada murid. Guru harus juga memiliki kemampuan untuk membuat keyakinan sekolah atau kelas. Guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan universal yang mudah untuk diingat, dipahami, dan harus diterapkan dalam lingkungan sekolah.
Terakhir, guru harus mampu menerapkan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah siswa. Guru yang berperan sebagai manajer akan menggunakan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah melalui 3 tahapan, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Tujuannya adalah untuk menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Lalu, apa keterkaitan antara budaya positif dengan materi-materi sebelumnya, yaitu filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, nilai dan peran guru penggerak, serta visi guru penggerak? Kaitan antara materi budaya positif dengan filosofis pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah dengan kita menerapkan budaya positif di sekolah, maka akan mempermudah dalam mencapai tujuan pendidikan nasional sesuai dengan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid dan bersifat menuntun kodrat murid, baik kodrat alam maupun kodrat zamannya. Lalu, kaitan materi budaya positif dengan nilai dan peran guru penggerak adalah budaya positif dapat terwujud jika seorang guru memiliki nilai guru penggerak, seperti berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Dan budaya positif dapat terwujud dengan mendorong kolaboratif antara semua warga sekolah, dengan adanya keyakinan sekolah yang harus disepakati dan dijalankan bersama. Sementara kaitan materi budaya positif dengan visi guru penggerak adalah salah satu perubahan yang diinginkan dari visi guru penggerak adalah terbentuknya budaya positif agar diperoleh sekolah yang aman, nyaman, dan berpihak pada murid. Untuk mewujudkan visi guru penggerak tersebut dengan membuat prakarsa perubahan sesuai filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara dan profil pelajar Pancasila. Refleksi, sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini? Apakah hal-hal menarik di luar dugaan? Saya sudah memahami konsep-konsep inti dalam modul budaya positif berkaitan dengan disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol seorang guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Seluruh konsep inti tersebut harus diresapi dalam hati, kemudian diwujudkan dalam tindakan, dan dibagikan kepada rekan guru di sekolah. Hal yang menarik bagi saya dan di luar dugaan adalah saat saya mempelajari motivasi perilaku manusia berupa penghargaan. Ternyata penghargaan dapat berdampak kurang baik bagi murid. Di antaranya dapat merusak hubungan, mengurangi ketepatan, menurunkan kualitas, mematikan kreativitas, dan bersifat menghukum. Pengalaman saat apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif, baik di lingkungan kelas maupun di lingkungan sekolah Anda? Saya menangani siswa yang bertengkar dengan temannya yang sering usil, serta siswa yang sering datang terlambat ke sekolah karena sering bangun kesiangan. Saya menggunakan langkah-langkah dalam segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan kelas. Bagaimana perasaan Anda ketika mengalami hal tersebut?
Perasaan saya sangat termotivasi untuk terus memperbaiki diri sesuai dengan nilai-nilai budaya positif di sekolah. Menurut Anda, terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik? Apakah yang harus diperbaiki? Hal yang sudah baik menurut saya adalah sudah mulai muncul motivasi intrinsik pada murid untuk melaksanakan budaya positif sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang diyakini. Yang harus diperbaiki adalah posisi kontrol guru harus sebagai manajer. Sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid, berdasarkan 5 posisi kontrol, manakah yang paling sering Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda saat itu? Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda? Sebelum mempelajari modul ini, posisi kontrol saya sebagai penghukum atau pemantau. Perasaan saya saat itu selalu diliputi rasa bersalah karena harus memberikan hukuman atau konsekuensi jika anak berbuat kesalahan. Setelah mempelajari modul ini, saya mulai menerapkan posisi manajer dalam menyelesaikan permasalahan siswa. Perasaan saya menjadi sangat tenang dan saya mulai menyadari pentingnya komunikasi yang efektif untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab pada diri murid. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid Anda? Jika iya, tahap mana yang Anda praktekkan dan bagaimana mempraktekannya? Saya pernah menerapkan segitiga restitusi, tetapi hanya menggunakan satu tahapan saja, yaitu menstabilkan identitas dengan memberikan pernyataan-pernyataan seperti setiap orang pasti pernah berbuat kesalahan atau tidak ada manusia yang sempurna. Selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif baik di lingkungan kelas maupun di lingkungan sekolah? Hal lain yang penting dalam proses menciptakan budaya positif adalah melakukan kolaborasi antara pihak sekolah dengan orang tua murid agar budaya positif ini tidak hanya dilakukan di dalam kelas atau sekolah saja, namun juga di rumah. Tujuannya adalah agar budaya positif ini dapat menjadi suatu kebiasaan atau karakter saat berada di lingkungan sekolah maupun di lingkungan masyarakat. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan untuk kemajuan pendidikan Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eni Murdayani SPD, guru UPTD SMP Negeri 3 Jorong, calon guru penggerak angkatan 8 dari Kabupaten Tanah Laut. Saya akan mempresentasikan tugas koneksi antar materi modul 1.4 Budaya Positif. Koneksi antar materi ini berisikan tentang kesimpulan peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Seorang guru yang baik harus dapat memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah.
Budaya positif tersebut dapat diterapkan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, memahami motivasi perilaku manusia berkaitan dengan hukuman dan penghargaan, posisi kontrol seorang guru, pembuatan keyakinan sekolah atau kelas, dan penerapan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Disiplin positif adalah cara penerapan disiplin yang mengajarkan kepada anak untuk bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Disiplin positif lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Dan disiplin positif dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi intrinsik, bukan akibat hukuman atau penghargaan. Sedangkan motivasi perilaku manusia ada 3. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kedua, untuk mendapat imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Apabila murid melakukan sesuatu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman dan untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, maka murid tersebut masih berperilaku atas dorongan motivasi ekstrinsik atau motivasi yang berasal dari luar. Apabila murid kita masih berperilaku berdasarkan motivasi dari luar, maka kita sebagai guru harus menumbuhkan tumbuhnya motivasi intrinsik. Motivasi intrinsik ialah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri mereka sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Untuk itu, kita harus menghindari pemberian hukuman dan pemberian penghargaan yang berlebihan untuk menghindari tumbuhnya motivasi ekstrinsik dalam diri murid. Guru juga harus memahami 5 posisi kontrol, yaitu yang pertama sebagai penghukum, kedua sebagai pembuat merasa bersalah, ketiga sebagai teman, keempat sebagai pemantau, dan kelima sebagai manajer. Posisi kontrol seorang guru yang sebagai manajer, guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya dan mendukung murid agar dapat menentukan solusi atas permasalahannya sendiri. Posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi diri mereka sendiri, sehingga tercipta identitas positif atau berhasil pada murid. Guru harus juga memiliki kemampuan untuk membuat keyakinan sekolah atau kelas. Guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan universal yang mudah untuk diingat, dipahami, dan harus diterapkan dalam lingkungan sekolah. Terakhir, guru harus mampu menerapkan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah siswa. Guru yang berperan sebagai manajer akan menggunakan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah melalui 3 tahapan, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Tujuannya adalah untuk menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Lalu, apa keterkaitan antara budaya positif dengan materi-materi sebelumnya, yaitu filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, nilai dan peran guru penggerak, serta visi guru penggerak?
Kaitan antara materi budaya positif dengan filosofis pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah dengan kita menerapkan budaya positif di sekolah, maka akan mempermudah dalam mencapai tujuan pendidikan nasional sesuai dengan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid dan bersifat menuntun kodrat murid, baik kodrat alam maupun kodrat zamannya. Lalu, kaitan materi budaya positif dengan nilai dan peran guru penggerak adalah budaya positif dapat terwujud jika seorang guru memiliki nilai guru penggerak, seperti berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Dan budaya positif dapat terwujud dengan mendorong kolaboratif antara semua warga sekolah, dengan adanya keyakinan sekolah yang harus disepakati dan dijalankan bersama. Sementara kaitan materi budaya positif dengan visi guru penggerak adalah salah satu perubahan yang diinginkan dari visi guru penggerak adalah terbentuknya budaya positif agar diperoleh sekolah yang aman, nyaman, dan berpihak pada murid. Untuk mewujudkan visi guru penggerak tersebut dengan membuat prakarsa perubahan sesuai filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara dan profil pelajar Pancasila. Refleksi, sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini? Apakah hal-hal menarik di luar dugaan? Saya sudah memahami konsep-konsep inti dalam modul budaya positif berkaitan dengan disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol seorang guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Seluruh konsep inti tersebut harus diresapi dalam hati, kemudian diwujudkan dalam tindakan, dan dibagikan kepada rekan guru di sekolah. Hal yang menarik bagi saya dan di luar dugaan adalah saat saya mempelajari motivasi perilaku manusia berupa penghargaan. Ternyata penghargaan dapat berdampak kurang baik bagi murid. Di antaranya dapat merusak hubungan, mengurangi ketepatan, menurunkan kualitas, mematikan kreativitas, dan bersifat menghukum. Pengalaman saat apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif, baik di lingkungan kelas maupun di lingkungan sekolah Anda? Saya menangani siswa yang bertengkar dengan temannya yang sering usil, serta siswa yang sering datang terlambat ke sekolah karena sering bangun kesiangan. Saya menggunakan langkah-langkah dalam segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan kelas. Bagaimana perasaan Anda ketika mengalami hal tersebut? Perasaan saya sangat termotivasi untuk terus memperbaiki diri sesuai dengan nilai-nilai budaya positif di sekolah. Menurut Anda, terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik? Apakah yang harus diperbaiki? Hal yang sudah baik menurut saya adalah sudah mulai muncul motivasi intrinsik pada murid untuk melaksanakan budaya positif sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang diyakini. Yang harus diperbaiki adalah posisi kontrol guru harus sebagai manajer.
Sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid, berdasarkan 5 posisi kontrol, manakah yang paling sering Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda saat itu. Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda. Sebelum mempelajari modul ini, posisi kontrol saya sebagai penghukum atau pemantau. Perasaan saya saat itu selalu diliputi rasa bersalah karena harus memberikan hukuman atau konsekuensi jika anak berbuat kesalahan. Setelah mempelajari modul ini, saya mulai menerapkan posisi manajer dalam menyelesaikan permasalahan siswa. Perasaan saya menjadi sangat tenang dan saya mulai menyadari pentingnya komunikasi yang efektif untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab pada diri murid. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid Anda? Jika iya, tahap mana yang Anda praktekkan dan bagaimana mempraktekannya? Saya pernah menerapkan segitiga restitusi, tetapi hanya menggunakan satu tahapan saja, yaitu menstabilkan identitas dengan memberikan pernyataan-pernyataan seperti setiap orang pasti pernah berbuat kesalahan atau tidak ada manusia yang sempurna. Selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif baik di lingkungan kelas maupun di lingkungan sekolah? Hal lain yang penting dalam proses menciptakan budaya positif adalah melakukan kolaborasi antara pihak sekolah dengan orang tua murid agar budaya positif ini tidak hanya dilakukan di dalam kelas atau sekolah saja, namun juga di rumah. Tujuannya adalah agar budaya positif ini dapat menjadi suatu kebiasaan atau karakter saat berada di lingkungan sekolah maupun di lingkungan masyarakat. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan untuk kemajuan pendidikan Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.